Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sukacita, kekuatan, buat berkat yang melimpah. Saat ini kami akan memberikan persembahan Natal kami Tuhan. Terus yang terbaik kami persembahkan karena kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama katakan amin. Baik, jemaat Tuhan boleh ke depan yang ingin memberikan persembahan Natal. Ada kotak 2 di samping kanan kiri untuk persembahan Natal kita di tahun 2023. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Percaya Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Amin. Dengan caranya di waktu ku kan melihat Dia jadikan semua. Di tempat ini saya mau saksikan kebaikan Tuhan, saudara. Mungkin di awal tahun waktu proses terjadi, kadang kita manusia tidak sabar untuk melihat jawaban Tuhan. Di awal ada keresahan, ada kekhawatiran di awal tahun. Kok belum datang jawaban Tuhan? Saya hanya berharap loh sama Tuhan katanya. Tapi waktu kita khawatir itu tanda kita tidak percaya. Di situ Tuhan terus mengizinkan proses terjadi. Di saat bukan hanya di titik 0, tapi di titik minus. Di saat saya tidak bisa mengandalkan bukan hanya diri saya, manusia. Saya tidak bisa mengandalkan sama sekali. Tapi di situ saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, saya minta ampun jika saya mengandalkan kekuatan saya. Saya mengandalkan, oh saya ada ini, saya ada relasi. Saya di situ bertobat, saudara. Saya bilang, di satu titik waktu saya berserah penuh, saya percaya di situ Tuhan kasih damai sejahtera. Belum melihat jawaban, tapi waktu lagu ini saya nyanyikan, Tuhan menjawab tepat, tidak cepat, tidak lambat, tapi tepat pada waktunya. Di situ saya menangis karena bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali Tuhan tolong saya, Tuhan jawab doa saya. Dari sakit, dari masalah ekonomi, dari masalah pekerjaan. Semuanya Tuhan selesaikan satu-satu. Waktu saya lihat ke belakang, wow, saya bisa melewati tahun 2023. Saya percaya, kalau saya Tuhan tolong,
saudara pasti Tuhan tolong juga, amin. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Waktunya tepat, amin. Yesus mendengar lebih dari yang amin. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harap. Terima kasih Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sama-sama bangkit berdiri, katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Firman-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika Engkau berkata, tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya, demikianlah kebenarannya. Dan biarlah kami belajar jalan-jalan-Mu, supaya apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kami yang percaya itu terjadi. Bukan hanya kami menikmati apa yang Tuhan janjikan, tapi hidup kami ini menjadi contoh, menjadi saluran kasih dan kuasa Tuhan bagi setiap yang percaya. Terima kasih, ajari kami pagi hari ini, bicara di hati kami jelas, detail, spesifik, lebih daripada yang kami dengar dengan telinga jasmani kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Nama saya Yakub, saya pelayanan di GBI Lewi Newton. Ya. Puji Tuhan, saya melihat makin luar biasa ini ya. Memang Tuhan berkati pelayanan ini. Nah, ini adalah bulan Desember ya, menjelang akhir tahun. Dan menjelang akhir tahun biasanya kita akan mengevaluasi apa yang sudah kita alami di tahun ini, apa yang kita mulai di awal tahun kita lakukan dengan setia. Lalu kita mulai melihat apakah yang Tuhan sudah janjikan sudah terjadi belum dalam hidup kita. Sebelum kita masuk ke tahun yang baru. Jadi saya akan bacakan kitab paling akhir dari perjanjian lama, yaitu kitab Maleakhi. Sebelum masuk di tahun yang baru, ya, kitab Maleakhi itu kitab paling akhir di perjanjian lama, lalu selanjutnya adalah kitab perjanjian baru. Nah, kalau saudara ingat kitab Maleakhi, biasanya orang akan ingat tuh kitab perpuluhan. Kalau dibilang Maleakhi 3, wah itu perpuluhan. Memang nanti ayat yang saya bacakan, itu sebenarnya kelanjutan dari persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tapi saya mau tunjukkan satu kebenaran yang ada di Alkitab, yang itu berlaku tidak hanya menyangkut persepuluhan, atau persembahan khusus, atau mungkin buah sulung, atau diakonia, atau persembahan lainnya.
Saya mau tunjukkan dari Maliaki ya, pasal yang ketiga ayat 16, itu judulnya buku peringatan. Ya, ada buku di sorga itu yang disebut buku peringatan. Maliaki 3 ayat 16 dikatakan sebuah kitab atau buku peringatan ditulis di hadapannya, di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita baca Alkitab ya, rajin baca dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, kita akan ketemu banyak cerita. Nah, salah satunya kalau kita lihat di Wahyu 20 ayat 12, itu dikatakan ada banyak buku di surga. Pada akhir zaman itu dibuka banyak buku. Nah, saya perhatikan, saya catat, saya pelajari, tentu tafsirannya bisa beda-beda, tapi buat saya setidaknya ada 4 buku atau 4 catatan tentang kita ya di surga. Yang pertama adalah buku atau kitab kehidupan. Itu ada di Wahyu 20 ayat 12. Dan ini buku yang paling penting. Nanti bisa baca, renungkan sendiri karena memang topiknya saya nggak bahas ini. Tapi di kitab kehidupan itu tercatat nama-nama orang yang nantinya akan bersama Tuhan di surga. Dan setiap orang yang namanya tidak ada di kitab kehidupan itu, dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi ini buku yang paling penting. Ya. Dan kalau kita pelajari buku kehidupan ini, Musa tahu tentang itu. Keluaran 32 ayat 32. Daud tahu tentang itu, buku kehidupan, Mazmur 69. Paulus tahu tentang buku kehidupan. Dia tulis itu di surat-surat. Lalu kalau kita pelajari, sebenarnya Daniel juga menuliskan itu. Jadi ini orang-orang yang dekat Tuhan, dekat dengan Tuhan, mereka tahu bahwa ada kitab kehidupan. Nah, di perjanjian baru, siapa yang ditulis namanya dalam kitab kehidupan? Ya, orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi telah dibenarkan di dalam Yesus, dibuat menjadi orang benar. Nah, itu tertulis di dalam kitab kehidupan. Lalu yang kedua, ada buku yang berisi tentang rencana Tuhan. Daud berkata di Mazmur 139 ayat 16, dia bilang, hari-hari yang akan kulalui sudah tercatat di surga. Artinya Tuhan itu punya plan, punya rencana buat, tidak hanya buat Daud, tapi buat kita semua. Nanti saya akan tunjukkan bahwa Tuhan memang itu punya rencana. Dan dia ingin supaya kita bisa hidup dalam rencananya itu. Tetapi untuk itu bisa terwujud diperlukan kerjasama dari kita. Karena kita ini punya kehendak bebas. Dan Tuhan tidak langgar kehendak bebas manusia. Lalu yang ketiga, buku peringatan. Nah, ini yang mau saya bahas nanti di Maliaki 3 ayat 16. Ya. Yang keempat adalah catatan doa. Di mana kalau kita berdoa, itu ternyata dicatat. Di Mazmur 56 ayat 9 itu Daud ketika dia mengalami kesulitan, dia berdoa kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan, air mataku telah kau tampung dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Dalam terjemahan Inggris dikatakan, bukankah telah kau catat Tuhan? Dulu waktu saya kuliah ada seorang teman, ya, dia menyampaikan firman, dia cerita. Ada seorang gadis, dia berdoa untuk keselamatan ibunya. Dia berdoa, dia nangis, tapi sampai ibunya meninggal, ibunya tidak terima Yesus. Dan dia tahu ibunya akan ke neraka. Lalu dia berdoa, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah berdoa sekian lama. Dan Mazmur 56 ayat 9 berkata, Engkau menampung air mataku dalam kirbat-Mu. Engkau mendengar doaku supaya ibuku diselamatkan. Tapi ternyata dia mati belum mengenal Engkau. Kalau gitu Tuhan, kembalikan air mataku. Kembalikan Tuhan. Kan Kau tampung dalam kirbat-Mu.
kembalikan atau kau bangkitkan dia. Ibunya bangkit. Singkat cerita, ibunya terima Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, Tuhan itu care, peduli. Dia catat permohonan doa kita. Kadang-kadang satu harapan, satu wish yang kelihatannya gak masuk akal. Tapi dia peduli, dia care. Ya. Nah sekarang saya mau masuk ke Maleakhi 3 ayat 16, bahas tentang buku peringatan. Dikatakan di sini 3 ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Nah ini kalau kita baca rangkaiannya dari ayat-ayat sebelumnya. Ada di ayat-ayat sebelumnya bicara tentang persepuluhan, tentang persembahan khusus. Waktu itu Tuhan bilang begini, kalian semua sudah kena kutuk. Mengenai apa? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini konteks perjanjian lama saudara ya. Walaupun kita baca di perjanjian baru, yang namanya persembahan tetap berlangsung, berlaku. Dan itulah salah satu hukum di mana kalau kita lakukan, firman Tuhan berkata, kalau kamu menabur, kamu akan menuai. Nah, di kitab Maleakhi ini, ketika Tuhan menegur mereka, saya ingat teman saya dulu ya, adik kelas ya, berapa tahun di bawah saya, dia bilang begini, buat dia tuh ayat yang paling berkesan tuh di Maleakhi 3. Karena dia bilang begini, tidak ada ayat di Alkitab yang mengatakan ujilah aku. Hebat sekali. Ya. Kita hidup di perjanjian baru saudara ya. Persembahan itu banyak sekali. Kita bisa melakukan apa yang tertulis di perjanjian lama, tapi dengan cara berpikir yang beda. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu baik sekali. Sangat luar biasa. Dia berikan benih untuk ditabur dan roti untuk dituai. Nah setelah ayat-ayat itu, rupanya beberapa orang itu merasa sia-sia beribadah kepada Tuhan. Sia-sia kami menjaga hati kami, sia-sia kami memberi persepuluhan, sia-sia kami memberi persembahan. Kok yang lain nampaknya hidupnya kacau tetap diberkati Tuhan. Lalu Maleakhi 3 ayat 16 ini bilang, ya, setelah sebelumnya dibilang, bicaramu kurang ajar tentang aku. Lalu ayat 16 berkata, beginilah seharusnya berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan perhatikan, Tuhan mendengar. Ada sebuah peringatan ditulis di hadapannya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mazmur 91 itu ayat 14, 15, 16. Ya, itu berkata luar biasa. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan kita. Itu modal awal yang seharusnya kita punya. Melekat kepada Tuhan, Tuhan meluputkan kita. Tapi ayat berikutnya bilang begini, aku akan membentenginya karena ia mengenal namaku. Kita melekat kepada Tuhan, nempel sama Tuhan, tapi kemudian kita belajar, kita kenal dia. Kita kenal dia sebagai Bapa, Bapa yang baik. Kita kenal dia sebagai Jehovah Rafka, Tuhan yang menyembuhkan. Kita kenal dia sebagai Jehovah Roi, Gembala kita, yang menuntun kita di jalan yang benar. Kita mengenal dia sebagai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Nah waktu kita kenal nama dia, kita memahami karakternya, kita menghargai namanya itu yang menunjukkan karakter atau pribadinya, maka Mazmur 91 berkata, aku akan membentenginya. Jadi sangat penting saudara dan saya terus bertumbuh kenal Tuhan. Nah di Maleakhi 3:16 ini dikatakan, ada buku peringatan yang ditulis di hadapan orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang menghormati namanya. Saya suka baca Alkitab dalam berbagai terjemahan. Jadi kalau saya baca dari terjemahan Easy English, ya ini menarik sekali. Ya.
Worship and respect. Worship itu penyembahan, menyembah Tuhan. Respect itu hormat, segan, ya, memberikan kita punya penghargaan, rasa hormat kepada Tuhan. Terjemahan isi Inggris berkata, ya, then the people who respected the Lord talk to each other. Jadi orang-orang yang memang menghormati Tuhan itu akan berbicara satu dengan yang lain. Dan mereka bilang bahwa the Lord listen. Tuhan itu memperhatikan apa yang mereka katakan. Lalu sementara Tuhan memperhatikan, someone wrote names on a scroll. Ada orang atau malaikat Tuhan yang menuliskan nama-nama dalam scroll, dalam gulungan. Ya, kalau dulu tuh buku belum seperti sekarang. Ya, kalau sekarang sudah jadi gadget malah. Ya, tapi kalau saya punya beberapa bacaan tuh dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Kindle ya. Jadi elektronik tapi waktu bacanya kita gesek begini kayak kita buka buku. Tapi zaman dulu buku itu dalam bentuk gulungan. Nah dikatakan bahwa ada yang mencatat nama-nama di dalam gulungan tersebut. Ya. Siapa itu? Itu adalah mereka orang yang menyembah Tuhan, who worship the Lord and respected the Lord's name. Jadi kalau kita ini suka menyembah Tuhan, menghargai namanya, nama-nama kita tuh dicatat dalam satu lembaran khusus yang disebut buku peringatan. Dan dikatakan, they wrote down their names, itu dituliskan nama-nama itu so that people would remember them. Jadi orang akan mengingat mereka. Ini menarik saudara ya, kalau baca ini saya renungkan memang Tuhan itu dahsyat. Ya. Kalau kita punya sikap hati yang suka memuji menyembah Tuhan, itu jadi gaya hidup kita. Kita nempel sama Tuhan. Malaikat ketiga tadi berkata nama kita dicatat dalam satu buku peringatan. Lalu saya suka dalam doa mengakui, membayangkan ayat-ayat yang nanti saya bacakan ya. Bahwa ketika saya tidur, di bagian dunia yang lain ada orang yang tidak bisa tidur. Ya, saya tunjukkan slide-nya. Mazmur 127 ayat 2. Dari ayat 1 sebenarnya ya, kalau ayat 1 itu mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Lalu ayat 2 dari Mazmur 127 ini, ya bisa dibaca di sini ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi kalau kita menjaga hubungan dengan Tuhan, Tuhan tuh mengasihi kita semua. Ya, Yohanes 3:16 berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengasihi semua orang. Tapi apakah kita menerima kasih itu atau tidak? Nah itu tergantung kita. Ya. Hal yang sama ketika Tuhan mengasihi kita membangun hubungan dengan Dia, kita seperti membangun saluran untuk menerima kasih-Nya itu buat kita. Itu yang menyebabkan waktu kita tidur pun berkat itu datang. Makanya dikatakan di sini, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah itu Mazmur 127 ayat 2. Lalu kalau kita baca kisah mengenai Esther, Esther itu adalah satu orang Yahudi yang cantik yang kemudian dipilih untuk menjadi permaisuri. Ya, menjadi istri dari Raja Ahasuerus. Nah waktu itu di kerajaan di mana Esther itu ada seorang jahat namanya Haman. Ya. Haman ini punya rencana jahat untuk membunuh orang-orang Yahudi. Nanti baca dari Esther 1, Esther 2, Esther 3, Esther 4, Esther 5. Ya. Lalu ketika berita itu tersebar
dia sudah merencanakan untuk berbuat jahat, sudah keluar surat keputusannya. Lalu Mordekai itu pamannya Esther atau orang tua angkat dari Esther itu, dia kaget, dia nangis, kemudian dia lapor ke Esther yang sudah jadi ratu, dan dia bilang, ini kasusnya. Lalu Esther bilang begini, ya, ada hukum yang berlaku, walaupun aku ini permaisuri, tapi kalau raja tidak memanggil aku, dan aku menampakkan diri kepada dia, maka aku bisa dihukum mati. Lalu Esther bilang begini sama Mordekai, puasa 3 hari 3 malam, jangan makan, jangan minum, aku akan menghadap raja, sekalipun bertentangan dengan hukum yang berlaku, bahwa seseorang tidak boleh menghadap raja kalau tidak dipanggil. Lalu Esther bilang, aku akan puasa juga dengan dayang-dayangku, dan aku akan menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Lalu mereka puasa, kemudian ketika Esther datang menampakkan diri kepada raja, nah ini pengaruh doa itu ya. Raja berkenan mengelurkan tongkat emas, artinya Esther boleh ketemu dengan raja. Walaupun itu istrinya sendiri loh, permaisurinya. Nah kemudian ketika sudah bertemu ya, raja tanya, Esther, Ratu Esther, kamu mau apa? Sekalipun setengah kerajaan akan diberikan kepadamu. Lalu Esther bilang, kalau berkenan datanglah ke pesta makan yang akan diadakan oleh hambamu ini. Dan undanglah juga Haman. Ya. Lalu Hamannya diundang. Nah ketika sudah sedang pesta makan-makan, raja bertanya lagi, ya, apa permintaanmu Ratu Esther? Sekalipun setengah kerajaan akan diberikan kepadamu. Lalu Esther bilang, kalau berkenan datanglah ke perjamuan besok yang akan hamba adakan dan undang juga Haman. Nanti besok akan aku beritahu apa yang aku inginkan. Nah kemudian Haman bangga sekali diundang sama Ratu Esther, gak ada yang lain selain dia. Ya, yang hadir itu orang sangat penting artinya. Ya, cuma ada raja, Ratu Esther dan juga Haman. Dia udah senang-senang, lalu dia sudah merencanakan akan menggantung Mordekai. Nah, kemudian Esther pasal 6 ayat 1 ini dia yang saya membacakan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Ayat 2, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda, ya, raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Nanti kalau baca ayat selanjutnya, pas Haman itu datang. Begitu Haman datang, raja bertanya, kira-kira kasih hadiah apa ya kepada orang yang raja berkenan? Nah Hamannya ini GR, dia pikir mau pasti gua nih. Ya. Orang kayak begini harus dinaikkan kereta raja, kemudian mesti diarak keliling kota dan dipuji supaya orang perlu tahu bahwa ini orang yang dikenan oleh raja. Langsung raja itu bilang, kamu buat itu kepada Mordekai. Ya. Dan singkat cerita nanti kalau baca lebih lanjut, terjadi balikan keadaan. Nah tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah ayat 1. Dikatakan pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Jadi artinya ketika kita itu membangun hubungan dengan Tuhan, kita respect dia, kita suka menyembah dia, maka dikatakan ada kitab peringatan. Nama kita tercatat di situ, lalu ketika kita tidur, kita nggak ngerti apa-apa, di bagian dunia lain ada orang yang tidak bisa tidur. Karena ada tugas yang sedang Tuhan perintahkan. Hebatnya saudara, saya waktu ngerti ini, dahsyat sekali ya. Ternyata cara kerja Tuhan itu ajaib.
bukan berarti kita malas. Tentu ada hal yang perlu kita lakukan. Tetapi sesuatu yang kita peroleh selanjutnya itu sebenarnya karena kita mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Dia. Kita punya lifestyle suka memuji, menyembah Dia. Lalu kita respect namanya. Kita kenal karakternya lewat nama-nama yang kita tahu. Kalau kita sebut bahwa Tuhan kita adalah El Shaddai, itu artinya Tuhan yang lebih dari cukup. Itu artinya Tuhan yang selalu up to date dalam segala zaman. Karena arti El Shaddai itu, di dalamnya itu ada terkandung arti buah dada seorang ibu yang menyusui anaknya. Dan komposisi dari air susu ibu tersebut mengikuti usia anaknya. Hebat Mas Saudara. Saya dulu pertama kali dengar ini seorang dokter yang cerita. Saya kagum sekali. Jadi rupanya arti El Shaddai itu dahsyat sekali. Tuhan yang selalu up to date. Di mana kita butuh sesuatu, Dia bisa selalu memenuhi hal tersebut. Termasuk buat Abraham yang waktu itu sebenarnya sudah nggak bisa punya anak. Dan Tuhan bilang, akulah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dan Abraham bilang, Tuhan, bagaimana aku bisa punya anak lagi? Istriku Sarai sudah gak bisa, sudah menopause. Tapi Tuhan bilang, tahun depan istrimu akan punya anak. Itu ketika dia menampakkan diri kepada Abraham sebagai El Shaddai. Nah, ada pelajaran menarik di sini ya. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan. Dia kuliah di Belanda. Lalu ketika semua sudah beres, dia akan pulang ke Indonesia, dia tunggu ijazahnya kok belum nyampe-nyampe. Lalu dia berdoa, dia santai aja, dia berpikir gak apa-apa. Belakangan ketika dia berdoa, Tuhan ingatkan, kamu harus berdoa karena sebenarnya ijazahmu tuh sudah ada, cuma nyangkut. Karena iblis berusaha menghambat kamu. Dia doa puasa ya, dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ternyata baru ketahuan, ternyata ijazahnya sudah dikirim oleh universitas tempat dia kuliah itu, tapi nyangkut di kantor pos. Jadi ketika dia doa dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba ketemu. Dan itu selang mungkin 1-2 hari sebelum dia pulang. Dan visanya juga akan habis. Nah saya belajar ternyata kadang-kadang kita berdoa itu bukannya gak dijawab ya. Sudah dijawab, tetapi itu nyangkut somewhere di dunia roh. Itu terjadi pada Daniel. Daniel pasal 9, dia tahu dia berdoa, begitu dia berdoa langsung 3 menit muncul malaikat Gabriel. Tapi Daniel pasal 10 waktu dia berdoa, sekian lama kok belum ada jawaban. Dia puasa 3 minggu. Dan kemudian jawaban datang, malaikat Gabriel bilang, sebenarnya hari pertama waktu kamu berdoa, itu sudah dikabulkan. Cuma pemimpin kerajaan Persia menahan aku untuk membawa jawaban doa itu. Lalu datang Mikael, kemudian aku bisa datang berjumpa dengan kamu. Tetapi selama 21 hari itu, Daniel puasa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Beberapa bulan yang lalu, saya mengalami satu kejadian ya. Ada satu hal yang sedang saya doakan. Dan saya sudah bertemu dengan orang-orang yang berkepentingan untuk hal itu. Oke semua. Tapi ketika sudah waktunya kok gak muncul-muncul ini yang saya harapkan gitu. Lalu Tuhan gerakan saya doa, puasa, pengakuan iman. Lalu saya ketemu orang tersebut. Padahal 2-3 hari sebelumnya saya ke tempat dia orangnya gak ada. Tapi begitu saya selesai doa, puasa, saya datang orangnya ada. Begitu dia ketemu saya, dia tanya, Pak suratnya sudah dikirim belum? Oh sudah, tanggal sekian. Dia cek, oh ada Pak, saya nggak lihat. Jadi kadang-kadang bisa terjadi seperti itu.
Kadang-kadang apa yang kita harapkan, kita doakan mungkin dari awal tahun sampai menjelang akhir tahun ini kok belum kelihatan hasilnya. Ada seorang teman, anaknya lulus dari satu kampus yang terkenal, lalu dia merasa mungkin dia bisa ya, dia ngelamar kemana-mana gak dapat kerja, akhirnya orang tuanya, bapak ibunya udah ngajarin, kamu doa, cari Tuhan ya, berjumpa dengan Tuhan. Tapi dia nampaknya gak ngeh juga gitu ya, tapi dibiarkan. Satu ketika dia penyembahan sendirian di kamar dan dia nangis terseduh-seduh. Saya sering lihat pengalaman kayak gini ya. Saya pernah lihat ayah saya dulu. Ya, saya masih kuliah dulu. Ayah saya yang paling belakangan ya terima kepenuhan Roh Kudus. Satu ketika kami sedang menyembah Tuhan. Entah bagaimana caranya Tuhan melawat dia. Dia nangis kayak anak kecil. Dia pukul dadanya. Tuhan ampuni. Hambamu ini ego sekali. Kita kaget dia doa kayak gitu saudara. Tapi itu rupanya saat dimana dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, itu mengubah total kehidupan dia. Nah ini anak yang teman saya juga begitu. Begitu dia hancur hati, dia seperti istilahnya berjumpa dengan Tuhan. Itu gak ada yang ngajarin, dia kirim lamaran. Dia dipanggil dan untuk wawancara dia perlu terbang ke luar negeri. Dibiayai semua, nginep di hotel, diwawancarai dan diterima. Hari ini dia kerja di luar negeri. Dan orang tuanya bilang, oh dahsyat katanya. Itu kalau mau pulang ke Indonesia, mau titip apa katanya. Ya. Di kesempatan lain, sekian tahun yang lalu saya pernah lihat ya. Ada suami istri yang dibaptis, saya main gitar di tepi kolam renang. Waktu istrinya mau dibaptis, saya udah merasakan itu hadirat Tuhan kuat di kolam renang. Saya pun sudah sambil nangis main gitar itu. Lalu istrinya nangis, begitu dibaptis, diangkat keluar, ditumpangin tangan, nangis kayak anak kecil. Wah, itu suasana, aduh susah dibilangnya. Kecuali kalau kita pernah hadir di situ, kita lihat bagaimana Tuhan itu melawat. Habis itu suaminya ini orang yang keras, gak pernah nangis mungkin. Begitu ditumpangin tangan, ya, dibaptis, begitu diangkat begini, ditumpangin tangan, dia mau tahan nangis dia, tapi gak bisa, terus pecah. Dan habis itu hidup mereka berubah karena perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan lagi ada contoh lain di Alkitab. Dan ini kalau dipelajari cara kerja Tuhan dari sejak awal tuh. Tentang rencana Tuhan dan bagaimana keterlibatan kita manusia yang punya kehendak bebas. Tadi saya tunjukkan ada buku rencana Tuhan di Mazmur 139. Tuhan sudah mengetahui rancangan apa yang baik tentang kita. Yeremia 29 ayat 11 juga mengatakan demikian. Aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan yang baik. Tapi untuk bisa terwujud itu perlu kerjasama. Perlu dari kita berkata Tuhan aku mau mengikuti rencanamu. Nah di Kejadian 2 ayat 20 itu sebelum sampai di situ kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan begini. Tuhan Allah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Itu rencana Tuhan. Itu plannya. Tapi dia nggak langsung buat. Kalau kita baca di ayat 20 Kejadian 2 ini. Tuhan tugas buat manusia untuk memberi nama kepada segala ternak. Nah sementara dia memberikan nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi artinya, selama dia kerjakan tugas yang Tuhan perintahkan, dia merasakan kebutuhan. Loh kok saya sendiri ya? Saya nggak punya, yang seperti saya ini kok nggak ada ya? Dia merasakan kebutuhan, dia merasakan satu keinginan untuk punya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu ayat 21 ini dia.
yang saya mau tunjukkan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Supaya enggak ribut kamu tidur nyenyak. Yang penting aku sudah tahu, kamu perlu kan penolong yang sepadan? Kamu butuh itu kan? Sudah, kamu tidur nyenyak. Lalu dikatakan ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Lalu ayat 22, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi Tuhan yang mengerjakan, lalu Tuhan yang bawa gitu. Tapi sebelum dia kerjakan itu, dia munculkan dulu satu situasi di mana kita menyadari bahwa kita perlu itu, bahwa kita ingin hal itu. Makanya Daud bisa bilang, bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Karena memang cara dia bekerja tuh seperti itu rupanya. Makanya Filipi 2 ayat 13 Paulus berkata, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu juga yang dialami oleh Musa di Kisah Rasul pasal 7. Waktu dia berumur 40 tahun, dia punya power, dia orang yang dihormati, perkataannya penuh kuasa. Tapi kemudian dikatakan timbullah keinginan dalam hatinya untuk melihat saudara-saudaranya orang Israel. Dia merasakan panggilan itu. Walaupun realisasinya memang butuh waktu. Tapi Tuhan menumbuhkan keinginan itu. Slide berikutnya ya. Kita perlu ingat baik-baik ayat ini ya. Efesus 2 ayat 8. Ya. Dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kata diselamatkan itu sozo. Kata sozo itu kalau perjanjian baru diterjemahkan dalam berbagai tempat itu sebagai diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Artinya luas sekali. Nah bagaimana kita menerima itu? Bagaimana kita menerima kesembuhan, keselamatan, berkat dan semuanya? Ternyata itu lewat kasih karunia dan iman. Jadi kalau awal tahun kita berdoa untuk sesuatu hal, mungkin kita menabur, kita punya satu rencana, dan doakan hal itu, maka kita perlu sadar bahwa itu bisa terjadi karena kasih karunia yang pertama itu dari Tuhan artinya, tapi kemudian ada iman kita yang menarik itu menjadi kenyataan. Ayat 9 berkata itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu ayat 10 berkata karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada good work, ada tugas baik yang Tuhan siapkan buat kita. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau terjemahan Amplified Bible yang klasik ya, itu ada di sebelah kirinya. Kalau dibaca itu bahwa Tuhan itu ingin supaya kita living the good life. Menghidupi kehidupan yang baik. Yang dia sudah rencanakan sebelumnya. Yang dia tulis dalam kitab rencananya itu. Yang di Mazmur 139 itu. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan yang baik. Itu soal living the good life. Sudah disiapkan sebelumnya. Sudah dibuat ready. Dan tidak hanya itu, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Berapa waktu yang lalu saya ngobrol sama istri saya ya. Saya cerita, saya ingat bagaimana ya. Sekian tahun yang lalu. Kita kan waktu baru lulus ya punya ide banyak macam-macam yang gak mau ini, gak mau itu gitu. Tapi ketika belajar berserah sama Tuhan, nurut sama dia. Tiba-tiba adik saya tuh pernah bilang ke saya, ini ada peluang nih kerja satu kantor. Mau enggak gitu. Kami belum menikah waktu itu, tapi istri saya, waduh males lah. Gitu. Beberapa kali datang, akhirnya diambil.
Dan waktu dia masuk, saudara, itu lowongan tidak dibuka secara umum. Tapi saya percaya itu salah satu good works yang Tuhan sediakan. Singkat cerita dia keterima, dia menikmati tuntunan Tuhan. Sampai kemudian sekian belas tahun ya, dia pindah ke kantor lain lagi, sampai selesai semua. Nyaris tidak ngelamar kemana-mana. Saya nggak bilang melamar itu salah, tapi yang saya mau bilang adalah ada good work. Saudara mungkin di awal tahun berdoa untuk satu hal yang sampai saat sekarang belum terjadi. Jangan patah semangat, jangan bilang sia-sia kami beribadah kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan tetap punya lifestyle memuji menyembah Dia. Sebab memang ada yang Tuhan sediakan buat kamu. Satu ketika saya baca seorang hamba Tuhan cerita begini. Bagaimana munculnya iman? Kan kalau anugerah, ya anugerah kasih karunia kan memang Tuhan sudah sediakan itu. Tapi mau ngambilnya perlu tangan iman. Nah iman tuh gimana? Iman itu kalau dipecah itu adalah believing and speaking. Percaya dan berkata-kata. Percaya pada apa? Percaya pada apa yang Tuhan sampaikan. Waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita dengar Dia berbicara. Walaupun logika kita gak masuk rasanya, tapi kita putuskan percaya. Saudara tahu lagu yang sering kita nyanyikan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil? Itu perkataan malaikat Gabriel kepada Maria. Ketika Tuhan berkata bagi Tuhan gak ada yang mustahil, Maria bilang apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti rema yang kau sampaikan itu. Itu bahasa aslinya. Jadi kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan, saudara mendengar Dia berbicara. Saudara ingat pengalaman Maria. Ketika Gabriel bilang, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah saudara perlu tiru sikap Maria. Aku ini hamba Tuhan. Be it unto me according to your word. Jadilah padaku seperti rema yang kau sampaikan itu. Nurut sama Dia. Itu iman. Anda mendengar, putuskan percaya, lalu speak out. Memperkatakannya. Tapi sebelum kita mendengar, mendapat rema itu, tentu kita perlu baca, mendengar firman Tuhan secara umum. Kita perlu menyimak. Karena kalau ingat perumpamaan benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, atau yang sebelumnya di pinggir jalan, itu orang yang dengar firman, tapi tidak mengerti. Karena cuma dengar tapi tidak menyimak. Coba cek sekian lama. Menyimak apa tidak? Belum menyimak, putuskan percaya apa tidak? Lalu setelah percaya, jaga perkataanmu. Jangan koslet dengan apa yang kita percayai. Jangan kontradiksi. Lalu setelah itu, iman itu mulai tumbuh. Nah, butuh kesabaran. Alkitab berkata oleh iman dan kesabaran memperoleh apa yang dijanjikan. Tidak hanya itu, kamu perlu ketekunan. Ibrani 10 ayat 35. Kamu perlu tekun supaya sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Dan yang ketiga, jaga hatimu. Karena Alkitab berkata iman bekerja through love. Faith works through love. Iman bekerja lewat kasih. Jaga hati baik-baik. Kadang-kadang kita bergesekan satu dengan yang lain. Kalau suami istri, Alkitab berkata, yang suami khususnya, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, supaya doamu tidak terhalang. Ayo bangkit berdiri. Saya mau ngajak kita untuk merenung sebentar. Ini bulan Desember. Apa yang kita doakan dari awal tahun, yang mungkin belum terjadi. Jangan patah semangat lalu mulai berkata sia-sia kami beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah berkata seperti itu.
Karena Alkitab bilang ada buku peringatan yang ditulis di hadapan dia. Bagi orang-orang yang takut akan dia. Bagi orang-orang yang suka menyembah dia. Orang-orang yang menghormati namanya. Saudara tahu ketika Yusuf dapatkan mimpi umur 17 tahun, dia akan jadi penguasa. Dan dia lihat kok gak terjadi. Kok saya malah dijual oleh abang-abang saya. Kok saya jadi budak. Lalu kerja di rumah Potifar. Di mana mimpi itu? Kok gak terjadi? Sudah kerja baik, naik jabatannya, makin dipercaya, semua dipercaya kepada dia. Lalu difitnah sama istri Potifar, masuk penjara. Lalu dia mungkin bertanya, di mana janji Tuhan itu? Dia sempat minta tolong sama kepala juru minuman. Tapi dilupakan 2 tahun. Nah, pada akhirnya kita Mazmur berkata, ketika sudah tiba waktunya, janji Tuhan membenarkan. Mungkin dia sedang tidur waktu itu. Lalu Firaun tidak bisa tidur karena mimpi dan tidak ngerti artinya apa. Lalu Yusuf dipanggil dan Yusuf ceritakan artinya. Langsung Yusuf jadi penguasa di Mesir. Tiba-tiba, tapi ada proses yang dia lalui. Ingat baik-baik, jaga hati karena waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, sementara kita tidur, di bagian lain ada yang tidak bisa tidur karena Tuhan sedang perintahkan satu tugas yang harus dilakukan untuk kita. Terima kasih Tuhan. Ini bulan Desember, gak lama-lama lagi kami akan masuk tahun yang baru. Tapi kami mau berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami mau tiru, mau belajar sikap dari Maria. Ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang kau katakan itu. Dan ini hidup kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa gak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan pengakuan iman kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Saya nggak tahu saudara sudah menghadapi apa, tapi biar tundukkan kepala.
Tapi pada saat ini saya mau bertanya, kalau di antara saudara ada yang belum terima Tuhan Yesus, saudara belum yakin nama saudara ada nggak tercatat di kitab kehidupan? Itu buku yang paling penting. Apapun saudara kerjakan, kalau namamu tidak tercatat di kitab kehidupan, maka Alkitab berkata engkau tidak masuk ke dalam surga. Dan kalau ada di antara saudara yang belum yakin, atau saudara mungkin memang belum pernah terima Tuhan Yesus, walaupun saudara rajin ke gereja, tapi belum pernah terima Tuhan Yesus, maka saya mengajak saudara untuk berdoa. Tundukkan kepala saudara. Dan bagi yang belum yakin, ikutin kata-kata saya. Tuhan Yesus, ini saya. Saya butuh Engkau. Masuk dalam hati saya. Jadi Tuhan dan Raja. Ini hidup saya. Supaya saya menjadi anak-Mu. Saya mengakui saya orang berdosa. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini, jadilah Raja dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus. Yang kedua, saudara mungkin sudah terima Tuhan Yesus, tapi saudara hidup semaunya. Saudara nggak sadar bahwa Tuhan punya blueprint, punya rancangan yang indah buat saudara. Saudara perlu belajar untuk berdoa, Tuhan ini hamba-Mu. Banyak hal aku nggak mengerti, tapi aku mau ikut rencana-Mu. Saya mengajak saudara berdoa, ikutin kata-kata saya. Tuhan, ini saya. Kalau selama ini saya hidup dengan cara saya sendiri, ampuni saya. Saya mau Tuhan, supaya rancangan-Mu yang indah itu boleh jadi dalam hidup saya. Biar saya menjadi alat-Mu dimanapun saya berada. Kau pakai saya untuk menyalurkan kasih dan kuasa-Mu bagi banyak orang. Ini saya Tuhan, sebagai hamba-Mu. Jadilah rencana-Mu dalam hidup saya. Yang ketiga saudara, saya nggak tahu saudara mungkin sepanjang tahun ini belum melihat jawaban doa. Dan saudara melihat orang-orang lain sudah menerima jawaban doa. Tapi menjelang akhir tahun saudara belum melihat hal itu. Saya perlu sampaikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Saudara gak perlu takut. Mungkin saudara cuma cukup melangkah hari demi hari. Lakukan dengan setia. Tuhan berkata jangan khawatir akan hari esok. Dia menuntun hidup kita masing-masing. Kalau saudara mengalami hal itu, ikutin kata-kata saya dengan sungguh-sungguh dalam hati saudara. Atau ucapkan sehingga telinga saudara bisa mendengarnya. Tuhan, ini aku. Apapun yang terjadi, aku mau berkata bahwa Engkau Tuhan yang baik. Janji-Mu ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi aku yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sehingga apa yang sudah aku lakukan di dalam tuntunan Engkau tidak pernah sia-sia. Itu akan terjadi. Mungkin minggu ini atau di bulan ini atau menjelang akhir tahun. Satu hal yang aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, biar kekuatan daripada-Mu mengalir buat semua jemaat-Mu. Dan mereka diteguhkan senantiasa bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Tepuk duduk. tangan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk pelayanan firman Pastor Jacob. Tuhan Yesus berkati berlimpah kembali. Sebelum kita memberikan persembahan diakonia, kami mau mengenal dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Jika ada boleh lambaikan tangan. Apakah ada? Oh, jika tidak ada boleh lihat bangku yang kosong di kanan kiri depan belakang, katakan kanan kirinya. Masih ada bangku kosong. Besok bawa ya. Iya. Bawa yang baru ya. Puji Tuhan, kita akan bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Sekarang kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan diakoni ya Tuhan. Terus yang terbaik kami persembahkan karena kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memberikan yang terbaik. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk hamba-hamba Tuhan yang bertugas. Dan kita akan menyaksikan LPG News. Puji Tuhan, Shalom saudara, bersama saya Fatih Gea, mari sama-sama kita saksikan LPG News minggu ini. Bapak Ibu Saudara, di GBI LPG ada 2 kegiatan doa. Yang pertama di hari Kamis dan yang kedua di hari Sabtu. Untuk informasinya, saudara bisa lihat di layar. Bapak Ibu Saudara, ada kegiatan yang dinonaktifkan atau diliburkan selama bulan Desember. Apa dia? Yang pertama ada Bible Study, yang kedua ada Young Disciple of Jesus. Tapi tidak perlu khawatir, untuk informasi ke depannya saudara bisa hubungi call center kami atau Sarah sebagai koordinator ibadah YDJ. Saudara, kita akan mengadakan Christmas Night Celebration. Nah saudara, kapan itu? Tanggalnya dicatat saudara ya. Hari Minggu tanggal 24 Desember pukul 5 sore. Ingat saudara, tanggal 24 Desember hari Minggu pukul 5 sore. Ayo ajak sahabat, saudara, anak, istri, suami saudara untuk bisa mengikuti Christmas Night Celebration. Dan ibadah Natal kita akan mengadakannya di hari Senin tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Ingat, pukul 10 pagi. Dan saudara, kita juga akan mengadakan ibadah akhir tahun di hari Minggu tanggal 31 Desember pukul 10 pagi. Catat tanggalnya saudara ya. Saudara, untuk pelayanan pastoral saudara bisa lihat di layar. Saudara, kita ada media sosial loh, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Ayo saudara di follow, biar saudara tahu informasi apa saja yang terupdate di GBLPG. Dan saudara juga bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap hari. Nah ini dia informasinya. Saudara, berikut info dari pujian penyembahan. Kita mengadakan audisi saudara. Nah, saudara yang punya suara emas, saudara bisa daftar di singer atau di worship leader. Nah, saudara yang bisa bermain keyboard, drum, bass, atau gitar, ayo hubungi juga Kak Berry untuk bergabung bersama-sama dengan kami. Dan saudara, kita juga membuka kesempatan melayani loh. Ada konten kreator, ada juga guru sekolah minggu, ada juga pembina GC atau Junior Church, dan pemain musik di ibadah sekolah minggu saudara. Ayo bergabung bersama-sama dengan kami. Manfaatkan momen yang ada. Mari datang ke counter ibadah, hubungi call center kami, atau bisa menghubungi Kak Esther. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan saudara bisa scan QR yang ada di layar saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang offline, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dapat amplop persembahan, bisa lambaikan tangan agar bisa dilayani oleh para pelayan kami. Selamat memberi. Untuk OTA, orang tua asuh, ayo saudara, informasinya saudara bisa hubungi call center kami. Bahkan saudara, kami himbau setiap saudara untuk bergabung di KUL. Nah ini dia ketua KUL atau wilayah KUL yang ada di GBI LPG. Ayo bergabung. Bapak Ibu Saudara, demikian LPG News minggu ini. Saya Fatih Gea, pamit undur. God bless you.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya percaya kita semua dilawat oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan ya. Saya percaya saat kita melangkah keluar dari tempat ini ada sesuatu yang baru Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Kita gak sama seperti kita datang. Firman Tuhan hari ini bicara sama kita saudara. Dan saya percaya bagi saudara hari ini yang berdoa untuk sesuatu yang daripada Tuhan secara spesial, secara khusus. Tuhan sedang bicara sama kita. Saudara, mujizat masih terjadi. Dan hari ini Tuhan membuka hati kita semua. Seperti saat Maria menerima rema, menerima perkataan Tuhan dalam hidupnya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti apa yang kau katakan. Seperti firman-Mu. Kalau saudara mau perkatakan itu. Dan dengan iman saudara terima. Maka saudara akan mengandung benih-benih ilahi. Dan waktu saudara melihat benih itu bertumbuh, saudara akan melihat sebuah penuaian dalam hidup saudara. Ada mujizat Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat saudara dan saya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari terus pegang kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah itu manifestasi dalam perjalanan hidup saudara hari ini. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, usaha saudara, pelayanan, keluarga, saudara akan mengalami. Dan saya juga mau berdoa buat kita semua di sini. Saudara akan mengalami promosi demi promosi. Saudara akan melihat anugerah Tuhan yang besar, yang belum pernah saudara lihat dan saudara akan lihat hari ini. Di akhir tahun ini, ada sesuatu yang spesial Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Dan saudara, sedikit tentang Natal saya mau sampaikan. Natal tahun ini biar menjadi Natal yang berbeda buat kita semua, saudara. Kalau saudara melihat hari ini apa sih yang gereja ini mau lakukan, saya mau bicara Natal ini adalah Natal buat keluarga. Kita adalah keluarga. Natal buat saudara dan saya sebagai keluarga Tuhan. Dan juga gereja ini gak lupa di Natal ini. Kita akan melakukan aksi sosial. Jadi kalau ada persembahan Natal, ada amplop Natal, saudara sedikit buat saudara dan saya. Di akhir tahun ini kita juga akan melakukan aksi sosial, bakti sosial. Bukan buat kita. Tapi buat orang-orang yang mendukung keberadaan gereja ini tempat ini. Di sekeliling kita, saudara. Kita akan melakukan aksi sosial bersama-sama dengan para pengerja tempat ini.
Jadi kalau saudara digerakkan Tuhan, saudara, mari ikuti apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Kita gereja ini akan melakukan bakti sosial buat para staf, para karyawan yang ada di gedung-gedung ini. Di gedung ini terutama yang mendukung operasional gereja kita, keamanan gereja kita. Selama Natal kita butuh dukungan mereka dan kita juga akan menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini hingga siang hari ini. Hari ini semua dilawat oleh Tuhan. Setiap pribadi, suami, istri, anak-anak orang tua dilawat oleh Tuhan. Orang-orang muda dilawat oleh Tuhan. Ada api yang baru Tuhan taruhkan di hati kami Tuhan. Api kebangkitan, api kegerakan Tuhan. Kami semua akan dipakai oleh Tuhan hari ini Tuhan. Dan kasih Tuhan akan mengalir nyata melalui hidup kami. Kami akan menjadi orang-orang membawa perubahan. Kami akan mengalami promosi ilahi dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan pakai setiap daripada kami. Firman Tuhan kami terima hari ini. Dan kami akan mengandung benih-benih ilahi ini. Dan kami akan melahirkan tuaian demi tuaian. Bapa, urapi setiap daripada kami anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Setiap keluarga diberkati. Pekerjaan demi pekerjaan diberkati. Usaha demi usaha Tuhan. Anak-anak orang tua setiap hubungan dipulihkan dan diberkati. Bulan ini bulan luar biasa. Kami memperingati kelahiran-Mu dengan penuh sukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hati kepada Tuhan. Angkatlah tangan kita dengan segenap hati. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati. Menyertai kita sekalian dari saat ini. Hingga Yesus datang menjemput kita semua Dewan Permai. Dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Pastor Yakub, terima kasih untuk pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya